Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianita Sugiarti dengan NIM 211211774, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Mercubakti Jaya Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian ilmu, Abbas Hamami Mintareja dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scar, yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwahyuan arti. Oleh karena itu, balik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari satu sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata skir sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses menemukan pengetahuan yang dipercaya terdiri atas beberapa langkah tertentu yang terkait mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan metode berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang ilmiah, yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan harus memiliki konsistensi yang reliabel. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dari premis yang bersifat individual atau proposisi atomik. Penalaran induktif ini bertolak dari premis yang khusus disintesiskan untuk diambil satu kesimpulan yang bersifat umum. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut, ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensi saja melalui pemikiran empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. Hal ini tampak dalam langkah-langkah yang sudah diuraikan di atas. Selain pada saat itu, kebenaran dalam ilmu juga merupakan hasil persetujuan atau konvensional dari para ilmuwan yang pada umumnya terdiri atas para sarjana. Oleh karena itu, kebenaran ilmu bersifat universal. Sejauh ini, ilmu itu dapat dipertahankan kebenarannya. Kebenaran ilmu karena merupakan kesepakatan. Keuniversalan itu masih terbatas dalam arti bahwa jika satu saat dapat menunjukkan kebenaran baru, maka kebenaran lama diganti oleh penemuan baru itu. Pancasila sebagai sistem ilmu dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun bagian interdependensi. Secara keseluruhan, bahwa Pancasila membentuk satu sistem bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lain. Keseluruhan sila merupakan satu kebulatan yang utuh sebagai dasar negara. Walaupun Pancasila terdiri atas 5 sila, tetapi sebagai satu kesatuan tetap mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu kelima sila dasar negara dipakai untuk landasan mewujudkan masyarakat adil makmur, material spiritual yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konsepsional. Menurut Katsof,
Konsepsi ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Menurut Nuto Nagoro, bahan Pancasila diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagan konsepsional dalam sistem Pancasila ini juga bersifat tradisional. Sistem kefilsafatan Pancasila Nuto Nagoro, objek filsafat bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dapat mewadahi semua permasalahan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Menurut Nuto Nagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Dengan demikian, secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dengan demikian, Pancasila memuat semua permasalahan manusia secara menyeluruh yang meliputi terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap yang ada di luar diri. Menurut Nuto Nagoro, Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan, tersusun atas berbagai bagian yang tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalam Pancasila mengandung sila lainnya. Tentang sistem filsafat Pancasila harus bersifat mendasar, bahwa di dalam filsafat Pancasila dibahas sampai hal yang mendasar, sampai ke hakikatnya, sehingga sampai pada inti mutlaknya. Menurut Nuto Nagoro, hubungan antara negara Indonesia dengan landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, merupakan hubungan kesesuaian yang merupakan keseharusan. Arti dan isi setiap Pancasila adalah sebagai berikut. Ketuhanan ialah sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan. Kemanusiaan ialah sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat manusia. Persatuan ialah sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat yang satu. Kerakyatan ialah sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat rakyat. Dan keadilan ialah sifat dan keadaan negara sesuai dengan hakikat adil. Dalam filsafat Pancasila, Nuto Nagoro, hal ini menyangkut rumusan isi arti Pancasila yang kefilsafatan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Refleksi kefilsafatan yang dikembangkan Nuto Nagoro untuk mengerti hakikat sila Pancasila kemudian dijadikan pangkal tolak pengalaman objektif dan pengalaman subjektif. Teori kebenaran Pancasila yang pertama, teori koherensi. Menurut Nuto Nagoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun sebagai berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Setiap bagian Pancasila merupakan bagian yang mutlak. Jika dihilangkan satu bagian saja, hilanglah halnya. Sebaliknya, terlepas dari halnya, bagian tersebut dihilangkan kedudukan dan fungsinya. 2. Teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objektif yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Teori ketiga yaitu teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Pada dasar kebenaran dalam ilmu meliputi dua jenis teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Teori koherensi tampak dalam langkah metode ilmiah. Dari penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, dan hipotesis.
Teori korespondensi tampak dalam langkah metode ilmiah selanjutnya, yaitu verifikasi hipotesis pada teori ilmiah. Maka teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran dalam menggapai kebenaran ilmu, bahwa kebenaran ilmu itu ikut peran dalam serta menggapai kebenarannya. Bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi serta kesepakatan atau konvensional dari para ahli saja, tetapi masih ditambah menurut Pancasila, kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya, kefaedahannya bagi umat manusia. Jadi, kebenaran ilmu itu menurut teori kebenaran Pancasila koheren di antara berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, kesesuaian antara konsep dan dunia empiris dan berfaedah bagi manusia. Pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu, lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan ilmu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kriteria pragmatis artinya kefaedaan yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai kebenaran inilah yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka pengembangan ilmu di Indonesia, sehingga ilmu yang dikembangkan di Indonesia ini tidak ada aliansi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Contoh pengamalan sebagai dasar ilmu pengetahuan, yang pertama dalam pengembangan iptek. Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur, sebagai penyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia dan sebagai alat kontrol. Dua, dalam pengembangan kesehatan, Pancasila juga menjadi pedoman dalam peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, seperti perawat mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan tidak membeda-bedakan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatannya. Dan yang ketiga, dalam pengembangan pendidikan, Pancasila sebagai dasar negara mampu memberikan acuan untuk menjadikan manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi, sehingga Pancasila dipercaya sebagai landasan teori untuk menghasilkan putra dan putri bangsa yang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa saja yang diharapkan di setiap nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Sekian dari video saya kali ini, dan sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.